Ya, apakah terdengar jelas suaranya? Jelas Mbak suaranya? Terdengar jelas Bu. Jelas ya. Bu. Jadi pada kesempatan siang ini, terima kasih dari Ponmuda sudah mengajak bergabung sharing tentang perokok sebagai kelompok paling berisiko terhadap COVID-19. Saya doakan semoga semua sehat dan apa yang kita sampaikan sore ini bermanfaat buat semua. Slide-nya kita mulai saja untuk mempersingkat waktu karena tadi kesalahan teknis, gangguan teknis sudah cukup banyak. Lanjut slide-nya. Kita tahu COVID-19 itu mulainya pada akhir Desember di Wuhan. Waktu itu dianggap sebagai suatu pneumonia misterius yang mengenai banyak orang. Ternyata pneumonia tersebut disebabkan oleh virus. Sementara secara ilmiah, istilah pneumonia itu adalah kondisi peradangan di paru yang disebabkan oleh berbagai patogen seperti virus, bakteri, dan jamur. Jadi kalau penyebabnya bakteri, virus, ataupun jamur itu bisa menyebabkan terjadinya pneumonia. Nah, COVID-19 ini adalah suatu kondisi pneumonia yang disebabkan oleh virus. Lanjut. Kita tahu, mungkin teman-teman semua juga sudah banyak di medsos bahwa virus penyebab COVID-19 ini dinamakan sebagai SARS-CoV-2. Jadi kalau kita pernah dengar pandemi virus SARS, nah ini dinamakan SARS-CoV-2 karena dia juga mirip dengan kondisi SARS itu. Gejalanya mulai dari yang ringan sampai berat, ada demam, nyeri kepala, nyeri otot, anosmia itu tidak bisa membau, jadi penciuman yang berkurang, ada hipoglusia, penurunan pengucapan, nyeri di tenggorok, batuk, ada gangguan pernapasan dan gangguan pencernaan. Jadi rata-rata pasiennya kalau kita temukan itu ada demam, batuk-batuk, dan kesulitan bernapas. Lanjut. Nah, penularannya bagaimana? Kalau sejauh ini memang ada beberapa penelitian kecil menyatakan dia airborne, tapi disepakati bahwa perpindahannya penularannya itu secara droplet itu adalah percikan waktu orang yang sakit COVID itu berbicara, batuk, seorang yang ada di depannya, waktu dia bersin, batuk, berbicara, tanpa ditutup itu yang droplet mengenai orang yang ada di depannya. Droplet ini bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Kalau kemudian disampaikan terjadi secara langsung, kalau tidak langsung, misalnya batuk, bersin, bicara, nempel ke suatu permukaan benda. Nah, kemudian tangan kita menyentuh permukaan tersebut. Nah, kemudian dilanjutkan dengan menyentuh wajah, mata, hidung, mulut tanpa kita mencuci tangan. Nah, disitulah bisa masuk virusnya ke dalam tubuh kita. Jadi kenapa cuci tangan, memakai masker itu jadi suatu kondisi yang sangat penting sejak kita mengalami pandemi COVID. Pandemi COVID ini dinyatakan oleh WHO sebagai suatu pandemi pada tanggal 11 Maret 2020 dan kasus COVID pertama ditemukan di Indonesia itu pada tanggal 19. Lanjut slide-nya. Kemudian teman-teman sudah kenal beberapa definisi kasusnya. Kalau OTG, orang tanpa gejala atau asimptomatis, artinya dia orang itu tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang yang sudah COVID positif. Biasanya orang ini bukan yang kontak erat dengan kasus konfirmasi dan pada pemeriksaan dia bisa positif juga dan mungkin negatif. Artinya kita temukan orang itu tesnya positif tapi dia nggak apa-apa, nggak ada keluhan. Nah, yang mungkin jadi OTG ini salah satunya orang yang punya kontak erat. Siapa itu orang yang kontak erat? Seseorang yang kontak fisik atau berada satu ruangan dalam jarak 1 meter dengan kasus PDP yang positif. Nah, pada kondisi sehari-hari ini adalah
petugas kesehatan di tempat perawatan kasus yang tidak menggunakan APD sesuai standar. Nah, rata-rata di rumah sakit itu petugas sudah dilengkapi dengan APD yang sesuai standar. Jadi kalau kita dengar ada tenaga kesehatan yang sampai disuruh pindah kos, tidak diterima oleh warga, itu sepertinya ketakutan yang berlebihan, karena di rumah sakit pun APD yang digunakan standar, dan pada saat kita pulang kita juga melakukan prosedur dekontaminasi yang layak, jadi tidak perlu dikhawatirkan berlebihan seperti itu. Kemudian kontak erat berikutnya adalah orang yang berada dalam satu ruangan yang sama dengan kasus positif dalam 14 hari terakhir. Ini bisa jadi adalah anggota keluarga yang ikut merawat kasus COVID yang positif. Mungkin pada saat itu orangnya masih di rumah, belum diketahui. Nah, ini masuk ke kontak erat anggota keluarga tersebut. Kemudian yang C, orang yang berpergian bersama dalam radius 1 meter dengan segala jenis angkutan kendaraan dalam 14 hari terakhir. Nah, ini kaitannya dengan himbauan larangan pemerintah untuk mudik atau pulang kampung. Saya juga bingung istilahnya bagaimana sekarang supaya kita tidak tertular dari orang-orang tanpa gejala tersebut. Lanjut. Kemudian ada definisi kasus yang kedua, orang dalam pemantauan atau ODP. Orang dalam pemantauan ini sudah punya gejala demam, atau dia punya gejala lain, batuk, pilek, sakit tenggorokan. Tapi pada foto toraksnya, pada rongsennya belum ditemukan kelainan apapun. Ini yang masuk sebagai kelompok ODP. Lanjut, kita masuk ke pasien dalam pengawasan atau PDP. Itu adalah ODP, jadi orang memang demam, ada riwayat demam, dia punya gejala batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, disertai ada kelainan pada foto toraksnya, yaitu gambaran pneumonia. Lanjut. Nah, ini contoh kelainan pada foto toraksnya pasien saya, laki-laki umur 60 tahun. Tadinya pada tanggal 16 Maret itu kelainan fotonya masih banyak hitamnya. 4 hari kemudian kita lihat itu fotonya banyak bercak-bercak putih. Nah, inilah yang PDP yang berubah jadi kasus konfirmasi. Pada waktu tanggal 20 tersebut dengan kelainan fototoraks seperti ini, kasusnya masih PDP. Karena ada kelainan fototorak, gejala demamnya ada, batuknya ada, sesak nafasnya ada. Setelah kita lakukan periksa swab, hasilnya positif, artinya ini menjadi kasus konfirmasi COVID atau kasus COVID positif. Dan alhamdulillah sekarang orangnya sudah sehat kembali, gambaran putih-putih di fototoraks itu sudah hampir hilang semuanya, dan waktu di swab ulang hasilnya sudah negatif. Oke, lanjut. Kemudian kalau kita lihat kasus kita masih bertambah terus, di sekitar hampir 400 kasus per hari. Ya. Ini kondisi per 25 April, kasus saja sudah 8.600, yang dirawat 6.485, meninggal 720, dan sembuh 1.042. Provinsi terbanyak adalah di DKI, ya, karena semua ada di Pulau Jawa, diikuti oleh Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Nah, kalau pencegahan mungkin semua sudah tahu ya, sudah rutin cuci tangan, menghindari menyentuh mata, hidung, mulut, cuci tangan, pakai masker kalau ada di luar. Tidak harus masker bedah, tapi masker kain pun kalau kita berada di ruang publik itu cukup aman. Hindari kontak dengan orang yang sakit atau barang persamaannya, dan orang sakitnya menggunakan masker tersebut. Pencegahan berikutnya, kalau batuk bersin lakukan kita balik kondisi pola hidup bersih dan sehat, masak makanan sampai matang. Jangan lupa kita sudah hampir sebulan ya bekerja di rumah, belajar dari rumah, jadi kurang gerak. Jangan lupa olahraga, exercise secukupnya, kalau nanti ada banyak lipatan yang muncul. Kemudian kalau sakit ringan, minum yang cukup, tinggal di rumah dan istirahat. Kalau tidak membaik, barulah segera ke fasilitas layanan fasilitas kesehatan terdekat. Lanjut.
Kemudian kalau pengobatan, mungkin teman-teman banyak baca ya, sudah ditemukan obat ini, obat itu. Obat yang pasti, yang khusus itu sampai sekarang belum ada. Memang ada yang pakai obat anti HIV, obat anti virus influenza, itu semua belum ada laporan sebagai pengobatan khusus yang spesifik untuk COVID-19. Semua pengobatan yang dilakukan dimanapun itu tujuan untuk mendukung dan mencegah timbulnya komplikasi karena COVID. Dan di tempat kerja, jangan lupa cuci tangan. Jadi sekarang kita banyak yang bekerja dari rumah ya. Jadi nanti pun pada saat kembali bekerja, kebiasaan-kebiasaan baik ini harus kita terapkan sepanjang waktu. Biasakan cuci tangan, jangan menyentuh mulut, mata, hidung, hanya tidak bersih. Dan kalau ada pekerja yang keluar kota, keluar negeri, itu dipantau kembali. Nah, pencegahan penularan di kendaraan umum. Dari WHO, dari Badan Luar Negeri mengatakan sepertinya COVID ini masih tetap akan berlanjut, mungkin dalam skala tidak sebesar sekarang, tapi kita social distancing masih harus tetap terjadi, bahkan ada dinyatakan sampai tahun 2020. Nah, pencegahan penularan di kendaraan umum ini mungkin dengan kondisi demikian harus jadi kebiasaan kita. Artinya di tempat umum kita hindari menggunakan HP, cuci tangan setelah meninggalkan kendaraan umum, jangan kurangi memegang-megang permukaan yang ada di kendaraan umum, tidak menyentuh wajah, hidung, dan mulut dengan tangan, jauh dari orang yang batuk dan bersih, dan tidak bepergian pada saat jam sibuk. Saya rasa ini nanti akan menjadi hidup kita ke depan, meskipun nanti COVID-nya juga sudah mulai mereda. Nah, ini yang harus juga dijaga, kesehatan mental. Terlalu banyak browsing, terlalu banyak lihat COVID, berita COVID, setiap sebentar dihitung angka kematiannya, itu adalah salah satu kondisi yang bisa merusak kesehatan mental. Kalau kesehatan mental kita rusak, terganggu, itu daya tahan tubuh juga akan terganggu. Sementara kalau kita tahu infeksi virus corona ini erat hubungannya dengan daya tahan tubuh. Pada tahan tubuh kuat, kita tidak stres, maka kalaupun terinfeksi, mudah-mudahan dengan daya tahan tubuh yang baik tersebut kita bisa mengatasi infeksi dari virus. Jadi jaga kesehatan mental itu yang penting. Cari teman, berbicara, jangan biarkan diri depresi atau sedih berlebihan. Masih jelas ya suara saya? Nah, masih jelas? Masih ya? Jelas, kita masuk nih. Kita sekarang masuk ke topik pembicaraan kita, COVID-19 dan rokok. Ada apa sih dengan COVID-19 dan rokok ini? Secara umum, teman-teman tahu kalau merokok itu merusak sistem imun, menyebabkan orang yang merokok itu mudah terkena penyakit infeksi, penyakit infeksi saluran nafas, dan perokok dua kali lebih banyak kemungkinan tertular penyakit influenza. Dulu pada saat MERS-CoV itu orang yang merokok juga lebih mudah tertular dan gejalanya lebih berat. Nah, pada saat pandemi COVID-19 ini, kita tahu pasti ada kondisi stres, buruknya kesehatan mental, sehingga efeknya apa? Kalau stres, maka keinginan merokok akan tinggi, kecemburuan untuk merokok juga akan makin besar. Ini kondisi secara umum ya, hubungan antara rokok dengan COVID dan saluran nafas. Kalau kita lihat lagi, COVID-19 ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, dan bagaimana dia menempel di saluran nafas masuk ke dalam tubuh kita, itu adalah peran dari reseptor angiotensin converting enzyme 2 atau disingkat dengan ACE2. Kita lihat ini kenapa virus COVID ini disebut virus corona, karena dia seperti mahkota, ada tonjolan-tonjolan seperti mahkota. Itu gambar yang di kotak yang abu-abu, itu dari mikroskop elektron, dia ada tonjolan-tonjolan, itu yang tempat menempelnya.
Kemudian dalam tubuh kita normal ada protein H2 di seluruh tubuh, terutama di paru, saluran nafas, jantung, ginjal, dan saluran cerna. Jadi ini normal ada. Nah, ternyata setelah diteliti H2 ini adalah tempat untuk menempelnya virus penyebab COVID waktu dia masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau untuk di saluran nafas sendiri di paru, secara lebih detailnya H2 ini ada di sel pneumosit tipe 2 namanya macrophage alveolar dan epitel saluran nafas. Ini benda-benda ini sel pneumosit dan teman-temannya itu ada di unit terkecil saluran nafas. Nah, ada banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang merokok jumlah reseptor H2-nya juga makin banyak. Jadi pada yang merokok reseptor H2-nya makin banyak, ibaratnya dia menyediakan tempat duduk yang banyak untuk si virus COVID masuk ke dalam tubuh, sehingga lebih besar kemungkinannya virusnya masuk lebih banyak, tempat menempelnya lebih banyak pada orang merokok, sehingga itulah kenapa orang yang merokok lebih berisiko terkena COVID-19. Lanjut. Nah, pada waktu kita itu diteliti SARS yang dulu ya, yang mungkin sekitar 10 tahun lalu ya, kebiasaan merokok itu meningkatkan jumlah reseptor H2 dan juga reseptor terhadap SARS. Kita tahu virus COVID ini juga mirip-mirip dengan SARS, makanya kenapa namanya SARS coronavirus 2, karena mirip dengan SARS. Dan terdapat peningkatan pada perokok ini, ternyata ekspresi gen S2 itu juga lebih banyak pada perokok dibandingkan pada bukan perokok. Dan itu juga pada orang yang sudah berhenti merokok atau bekas perokok, dia memiliki kadar S2 yang lebih rendah, kurang lebih berkurang 30% dibanding perokok aktif. Sehingga dari penelitian itu dikatakan berhenti merokok dapat mengurangi risiko terkena COVID, karena itu juga mengurangi S2 yang ada di dalam tubuh. Penelitian lain rokok dan vapor. Jadi kalau tadi kita rokok, vapor pun juga orang yang menggunakan vape, rokok elektronik juga rentan terhadap COVID-19, sehingga baik pada perokok maupun pengguna vape itu penting untuk berhenti. Mungkin kalau efek jangka panjangnya tidak begitu menakutkan, kan ntar dulu, masih sehat, masih muda, dan mudah-mudahan dengan risiko terkena COVID-19 yang bisa fatal, perokok dan pengguna vapor lebih termotivasi untuk berhenti. Lanjut. Mungkin teman-teman baca ada yang menyatakan bahwa kalau merokok malah terlindungi, rokoknya bisa menggunakan saluran nafas, kemudian si virusnya mati. Ada penelitian atau rumor di medsos yang jelas seperti. Ada juga satu penelitian menyatakan kalau nikotin malah berefek. Nah, itu penelitian yang dalam jumlah kecil. Nah, kita lihat lagi, ini ada meta analisis dari banyak penelitian yang melihat hubungan rokok dengan COVID-19. Teman-teman bisa lihat linknya di bawah. Itu penelitian meta analisis ini melihat 12 hasil penelitian. Dari penelitian ini dapatkanlah sekitar 9.025 orang pasien yang positif COVID. 878 orang mengalami sakit yang berat dan 465 orang yang berat itu memiliki riwayat merokok, dan sebanyak 17% orang yang memiliki riwayat merokok dia mengalami gejala penyakit COVID yang lebih berat dibandingkan ini bukan satu dari satu dua penelitian seperti kita dengar ada kontroversial tersebut. Ini adalah penelitian terhadap 12 hasil penelitian yang sama-sama melihat COVID. $15 berapa tuh? Pakai mau bisnis kalian?
Lanjut. Kalau bisnis $20 beda $5. Nah, dari penelitian MO itu bulan ya? penelitian tadi, mereka mencari hubungan rokok dengan COVID kan odds rasionya 2,5. Artinya odds rasio itu apa? Artinya 2,25. Orang yang merokok memiliki risiko terkena COVID-19 sebanyak 2 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Lagi penelitian yang menunjukkan angka lebih besar, tapi berdasarkan analisis dari 12 penelitian ini dikatakan bahwa merokok 2 kali lipat lebih besar kenaannya COVID dibandingkan yang tidak merokok. Lanjut, slide berikutnya. Ada penelitian lain kalau tadi di 12 artikel ini dia melihat 11 artikel. Artikel ini didapatkan 2002 orang pasien COVID dan ternyata dia lebih berisiko untuk terkena penyakit COVID yang lebih berat. Nah, kita tahu PPOK itu adalah penyakit paru obstruktif kronik dan terutama disebabkan rokok. Jadi kalau tidak meninggalkan kanker, orang yang merokok terus-menerus sampai usia lanjut itu masih bisa terkena PPOK. Apa yang terjadi pada PPOK? Di saluran napasnya menyempit, banyak lendir, dan kantong-kantong alveoli yang ada di saluran napasnya itu menjadi rusak sehingga fungsi udara keluar masuk, fungsi penangkapan oksigen dan pengeluaran oksigen akan terganggu. Tidak pakai infeksi apapun, sudah rentan untuk berulang terjadi gangguan PPOK-nya yang akut, apalagi kalau terkena COVID-19. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini dari WHO kalau tidak salah, kita lihat waktunya sudah habis ya. Jadi tadi ada risiko-risiko yang sudah disampaikan. Jadi kita tahu kebiasaan rokok itu saja sudah menurunkan fungsi pertahanan saluran nafas dan paru, sehingga kalau terkena infeksi parunya akan berat. Pada orang yang merokok, jumlah reseptor ACE2-nya akan meningkat dibanding orang yang tidak merokok, dan reseptor ini adalah reseptor untuk menempelnya virus corona penyebab COVID. Jadi makin banyak merokok, makin banyak reseptor ACE2-nya, makin besar kemungkinan virus COVID-19 masuk dan menyebabkan penyakit, dan penyakitnya malah akan jadi lebih berat. Ada penelitian juga orang yang merokok itu sebanyak 14% berakhir dengan kematian, berakhir dengan masuk ke ICU atau memakai alat bantu napas yang belum tentu bisa lepas dari alat bantu napas tersebut. Jadi dari uraian di atas kita tahu bahwa rokok menurunkan fungsi paru, rokok berisiko untuk terkena COVID-19 lebih besar dan gejala lebih berat, sehingga berhenti merokok adalah salah satu cara dalam menghadapi pandemi COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Feni dan Ibu Neni atas paparannya. Nah, sekarang adalah sesi tanya jawab. Aku karena waktunya kita udah cukup singkat sekali. Jadi teman-teman yang mau nanya atau di chat sebut nama, organisasi Dharma, 2 pertanyaan aja yang mau ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada yang nanya, aku yang nanya deh. Sebagai pertanyaan pemantik, aku mau nanya ini kepada 2 pembicara kita, gimana sih Bu kita anak muda ini untuk memberitahu ke teman-temannya atau keluarga kita untuk rokok ini benar-benar menjadi
percepatan penyebaran COVID-19 kayak gitu. Dan ada nggak sih Bu tips untuk kita ngasih sebagai anak muda untuk ngasih saran ke orang tua kita, karena masih banyak banget orang tua kita yang masih mereka kerja di rumah, kira apa sih yang bisa kita. Makasih. Mungkin Ibu Dr. Feby bisa jawab atau siapa aja nih? Ibu Neni atau saya? Iya Ibu silakan. Bu Dr. Feby aja. Ibu Neni dulu. Oke. Halo Ibu. Ya? Saya. Oh mungkin Ibu. Ya. Oke. Ibu Neni dulu. Iya Ibu. Silakan Ibu. Ini ya. Saya terus suara. Silakan. Kita lakukan saat tutup. Halo. Halo. Ibu Neni bisa dengar? Oh ya, Iya. nggak dengar. Tadi apa ya? Kiat-kiat ya? Menurut saya sih ya, anak muda sekarang malah lebih kreatif dalam menyampaikan ide yang banyak itu. Apalagi sebenarnya materi-materi itu udah banyak disiapkan di situs-situs Kementerian Kesehatan, BNPB, WHO, itu semua sudah dalam bahasa Indonesia. Saya rasa itu bisa menjadi modal besar untuk kita melalui sekarang yang lagi ini kan seperti TikTok atau apalah, meskipun saya nggak punya akun di TikTok, tapi saya melihat cara-cara itu, cara-cara ya sekarang dunia memang sudah berubah ya, semua serba kreativitas itu menjadi lebih agen atau suatu cara penyampaian informasi yang lebih efektif sebenarnya, karena semua orang sekarang mendapatkan informasi melalui media sosial. Cuma sekarang yang menjadi bagus adalah bahwa mestinya ini kan masalah lagi COVID, itu malah banyak sumber-sumber yang tidak berasal dari sumber-sumber yang capable atau qualified. Misalnya mestinya ya orang-orang public health atau mahasiswa public health, mahasiswa kedokteran itu lebih banyak lagi. Meskipun sekarang sebenarnya sudah banyak, tapi perlu memperbanyak lagi dari sektor kesehatan untuk memberikan membagi informasi-informasi yang benar, karena jangan sampai masyarakat justru mengambil informasi atau memperoleh informasi dari orang-orang yang tidak capable di bidangnya. Sedangkan untuk COVID ini itu kan adalah ranah kesehatan, di mana kita harus benar-benar mendapatkan informasi yang benar dan tepat dari orang-orang yang memang
capable di bidangnya. Nah, mungkin untuk kawan muda itu bisa menggalang lagi kelompok-kelompok pemuda atau mahasiswa dari jurusan-jurusan public health ataupun kedokteran untuk bisa lebih memperbanyak atau kita memperluas jaringan komunikasi kita ke masyarakat. Nah, ada satu hal yang penting sebenarnya yang perlu kita libatkan juga. Saya melihat dengan COVID ini itu banyak depresi yang terjadi di masyarakat. Banyak yang orang menjadi panik atau apalah. Nah, dukungan sosial untuk ini itu sangat perlu kita berikan. Nah, untuk ini saya bahwa kita mungkin juga perlu melibatkan jaringan-jaringan anak muda atau jaringan-jaringan mahasiswa yang dari psikologi untuk bisa memperbanyak gerakan kita untuk mendampingi atau memberikan informasi yang benar bagaimana menghadapi COVID ini. Mungkin juga JPT atau Papua Muda bisa bekerja sama dengan Persatuan Mahasiswa Psikolog untuk kita bisa memperluas kampanye-kampanye ini melalui sosial media. Karena kita tidak bisa pun menampik bahwa sosial media sangat berperan penting dalam penyebaran informasi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri Pangasuti bagaimana sih gambaran paru pada seorang yang proaktif yang terkena COVID-19? Apakah sudah ada gambaran tersebut, Ibu? Boleh dicoba Dr. Fendi? Nah, tadi ya, dalam jawab ya, terima kasih Ibu Sri Pangasuti. Tadi di slide saya itu kan ada gambaran pertukaran gambarannya itu bagian putih-putih jauh. Sementara pada orang yang perokok, katakanlah perokok, bisa jadi gambaran putih-putih itu jauh lebih berat dan ini contoh si bapak yang sedang merokok itu gejalanya ringan meskipun gambaran kelahirannya cukup luas. Dia pada orang yang merokok kita tahu nanti sudah parunya sudah terganggu, mungkin juga punya umur. Nah, tentu saja lainannya lebih luas dan kemampuan parunya untuk timbul kelainan yang menetap karena parunya yang sudah rusak ditambah lagi infeksi COVID yang berat sehingga
kemampuan untuk memberikan ini boleh. Kita tadi sebelum jalannya agak berbeda dari segi gejala, segi penyembuhan, segi akibat fatal yang ditemukan pada orang perokok kemungkinan besar untuk sampai meninggal dunia, gejala yang berat, kekurangan oksigen yang berat itu lebih besar dibandingkan yang tidak merokok. Kira-kira jelas, Mbak. Ya, cukup jelas Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Karena waktu udah mau 2 menit lagi, maka mungkin pertanyaannya saya aku tutup dulu. Lalu saya simpulkan dari pembicaraan 1 dan 2 bahwa pada intinya untuk kita stop dulu sama-sama, karena rokok ini salah satu alat yang penyebaran virus yang cepat, lalu juga tidak ada manfaatnya juga merokok, dan bahwa yang mitos terkait rokok mencegah COVID-19 ini salah besar. Dan masih banyak COVID-19 ini masih terus kita lakukan riset untuk terkait penyembuhannya, dan baiknya untuk menghentikan upaya yang bisa kita lakukan adalah mencegah untuk berhenti merokok. Lalu selain kebijakan yang telah dibuat pemerintah, kita sebagai anak muda, kita sebagai perempuan, kita juga bisa membantu pemerintah dengan memberitahu gimana cara pencegahannya, dengan menjaga kebersihan, mengingatkan bahwa rokok ini tidak baik, dan tugas sebagai yang untuk kita terkait COVID-19. Mungkin itu saja sebenarnya saya berikan. Kesalahan ataupun kekurangan selama memandu acara ini, saya kembalikan kepada MC kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Ferdi. Sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, saya meminta teman-teman yang telah bergabung untuk mengisi lembar feedback berikut. Ada di bit.ly/feedback DPUI 1. Nanti akan di follow up lagi email untuk lembar untuk mendapatkan lembar e-sertifikat dan juga slideshow dari narasumber. Sekali lagi kami mohon untuk mengisi lembar feedback kita di bit.ly/feedback DPUI 1. Untuk teman-teman, untuk semuanya yang telah hadir, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kepada Dr. Feni dan Mbak Neni, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini, apa yang di-sharing hari ini bisa bermanfaat. Dan sampai bertemu di webinar selanjutnya. Saya Mufid, undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.